Ini ada 107 kitab. 107 matan akidah dan tauhid yang disusun berdasarkan zaman ya. Jadi dari yang paling tua dulu, Sa'id bin Jubair. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. إخوة بارك الله فيكم. الجامع في متون العقيدة والتوحيد. الله جزاك الله خير. Insyaallah ya. Ini Al-Jami', ensiklopedi kitab-kitab akidah, matan akidah dan tauhid. Dimulai dari akidah Al-Imam Sa'id bin Jubair. Akidah Imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Banyak buat 3 senang. Salam. Kena hasilnya nggak bisa? Kalau belum kena bisa dimajuin dikit. Kurang maju kan? Cukup ya. Nah, kelihatan karena naik tinggi aja. Mulai ya. Pertama kita bahas matan risalah Aqidah Al-Imam Sa'id bin Jubair. Aqidah Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Sa'id bin Jubair, insyaallah antum semua mengenal beliau, salah seorang imam dari a'immat al-huda, a'immatul ilm, a'immat da'wah salafiyah, dari kalangan tabi'in yang beliau merupakan murid besar dari
4 orang murid atau 3 orang murid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu salah satu habrul ummah, ulama dan mufti di kalangan sahabat. Bahasa gampangnya murid Nabi. Abdullah bin Abbas murid Nabi dan murid Khulafaur Rasyidin. Ya, belajar dari kibar para ulama sahabat sampai ketika kibar sahabat wafat, beliau menjadi muwaffiqin anillah. Ya, yang terkenal salah satu dari al-abadilah al-arba'ah. 4 orang juru fatwa dari kalangan para sahabat generasi muda. Ya, nama mereka Abdullah semuanya. Di antaranya Abdullah ibn Abbas. Dia punya majelis besar di Makkah dan punya murid-murid yang tersohor di dunia ilmu. Ya, Khasif ibn Abdurrahman, imam kalangan tabi'in mengatakan begini. Abdullah bin Abbas punya murid-murid tersohor dan yang paling alim tentang Quran. Karena Ibn Abbas itu habrul bahr. Beliau ulama dan keluasan ilmunya seperti samudra. Orang yang ingin mengambil Quran duduk di majelisnya, ingin mengambil fikih di majelisnya, ingin belajar hadis di majelisnya, ingin belajar bahasa Arab di majelisnya. Orang ingin mengambil syair bisa duduk di majelis Ibn Abbas. Jadi satu majelis seperti institut, banyak fakultasnya. Ya, kalau zaman sekarang. Maka lahirlah dari madrasah Ibn Abbas 3 imam besar. Yang paling alim dalam tafsir Mujahid ibn Jabr atau Khasif bin Abdurrahman. A'lamu ashab Ibn Abbas bil Quran Mujahid ibn Jabr. Yang terkenal Mujahid berkata, ini murid Ibn Abbas. Kemudian murid Ibn Abbas yang paling alim dalam fatwa, terutama dalam haji, Atha ibn Abi Rabah. Imam Atha terkenal. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, nah ini yang kita ambil bukunya. Kurang ini muter-muteran tapi gak beli. Jadi kata Khasif bin Abdurrahman, wa a'lamuhum bitolak Sa'id ibn Musayyab, paling alim dalam perkara tolak. Ini juru fatwa semua ya, Sa'id bin Musayyab. Kemudian kata beliau, wa ajma'uhum li'ilmi Ibn Abbas Sa'id bin Jubair. Dan imam dari ini semuanya imam tersohor, Mujahid atau Sa'id bin Musayyab. Tapi yang paling lengkap, paling komplit mengumpulkan ilmu Ibn Abbas Sa'id bin Jubair. Maka seorang imam yang cukup bagi dia Ibn Abbas gurunya. Dan ilmu Ibn Abbas yang paling lengkap mengambilnya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Apalagi guru beliau tidak hanya Ibn Abbas. Guru beliau tidak hanya Ibn Abbas. Di dalam Siyar A'lam Nubala oleh Imam Az-Zahabi, kemudian di kitab Tahdzibul Kamal Asma'ir Rijal oleh Al-Hafidh Al-Jizzi, menyebutkan guru Sa'id bin Jubair di kalangan para sahabat banyak. Di antaranya Abu Hurairah, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari terkenal, salah satu ulama para sahabat. Anas bin Malik, dia mengambil juga dari Abdullah bin Umar.
dari Sa'id, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan dari para sahabat Nabi yang rata-rata ruwatul hadis. Intinya sumber ilmu beliau jelas, ya, track record beliau dalam dunia ilmu jelas. Dia murid sahabat Nabi, para sahabat banyak, di antaranya juga murid habrul ummah. Ditambah lagi dia hidup di zaman generasi emas. Dia seorang tabi'in. Wafatnya saja, lahirannya kalau tidak salah sekitar tahun 46 Hijriah atau 44 Hijriah. Di sini tahun wafatnya ini. Itu 95 Hijriah ini wafatnya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, masa-masa kesedihan kaum muslimin tahun 11 Hijriah. Ya, 30 tahun setelahnya beliau lahir. Ya. Lahir Sa'id bin Jubair ini, kalangan para sahabat masih banyak. Ya, bertebaran para kibar sahabat di situ, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yang paling lama beliau duduk di majelisnya Abdullah bin Abbas, ya, puluhan tahun beliau bermajelis. Puluhan tahun. Ya, dikatakan beliau duduk di majelis Ibn Abbas puluhan tahun. Bukan 3 tahun. Kalau kita udah sekolah 3 tahun udah lulus, ya kan? Puluhan tahun. Maka dikatakan ajma'uhum ilmi Ibn Abbas Sa'id bin Jubair. Paling komplit mengambil ilmu Ibn Abbas, Qur'annya, fatwanya, akidahnya, Sa'id bin Jubair. Yang paling populer kisah Sa'id bin Jubair adalah beliau salah satu imam ulama yang wafat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Qatalahullah. Sebelum wafat dia berdoa. Ya, doa Sa'id bin Jubair, antum kalau baca kitab Hilyatul Awliya, dan ada kitab khusus yang mengumpulkan para ulama yang sejarah mencatat mereka mujabud dakwah. Doa mereka disegerakan ijabahnya oleh Allah. Di antaranya Sa'id bin Jubair. Sebutkan di kitab Siyar Alamul Balagh oleh Zahabi rahimahullah, ketika dia akan dibunuh, penggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf. Sebelum dibunuh, beliau berdoa, Allahumma la tusallithu ala qatli ahadin min ba'di. Di doa saya dicoba, Allahumma, didengar oleh manusia, la tusallithu ala qatli ahadin min ba'di. Ya Allah, jangan berikan dia kekuasaan untuk membunuh siapapun, ya, manusia setelah dia membunuh. Karena Hajjaj bin Yusuf terkenal, dia membunuh banyak para ulama, bahkan sahabat Abdullah bin Zubair. Ya, manusia terbaik di masa itu, ya, khalifah kaum muslimin dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan di antara para ulama yang dibunuh, Sa'id bin Jubair. Setelah beliau berdoa, Hajjaj bin Yusuf tertimpa penyakit, lama kemudian dia mati. Hajjaj bin Yusuf. Jadi Sa'id bin Jubair di dalam sejarah ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, salah seorang imam di kalangan as-salafus salih, karena beliau tabi'in, sumber ilmunya masih murni karena dari para sahabat. Beliau pernah ditanya oleh kaum muslimin tentang perkara-perkara yang menurut kita ini insya Allah gampang, ini badahiyah, tapi di zaman salaf pernah ditanyakan kepada beliau. Ya, pernah ditanyakan kepada beliau dan diabadikan oleh Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Ya, antum kalau punya kitabnya Ta'zim Qadrus Shalah, Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi punya kitab Ta'zim Qadrus Shalah, Ta'zim Shalah, di tahqiq oleh Syekh Al-Albani yang satu jilid. Di sana dinukil dengan sanadnya seperti yang tercantum di atas kitab ini. Teman dipotong sanadnya, ya, dipotong sanadnya. Ya, dikatakan
Rawa Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi an Atha ibni Dinar al-Hudali anna Abdul Malik ibn Marwan kataba ila Sa'id ibn Jubair yas'aluhu an hadhihi al-masail fa'ajabahu fiha. Muhammad bin Nasr al-Marwazi meriwayatkan dalam kitabnya Ta'zim as-Shalah dengan jalurnya, dengan sanadnya sampai Atha bin Dinar. Atha bin Dinar al-Hudali ini murid Sa'id bin Jubair, dia tabi'in pertahan. Ya, Atha bin Dinar al-Hudali. Atha bin Dinar bukan Atha bin Abi Rabah, bukan. Ya, karena imam yang bernama Atha banyak. Ada Atha bin Abi Rabah, ada Atha al-Khurasani, ada Atha bin Dinar al-Hudali. Nah, murid Sa'id bin Jubair ini Atha bin Dinar al-Hudali wafat di tahun 129 Hijriah. Nah, Atha bercerita, ya, awal Atha bin Dinar bercerita, anna Abdul Malik ibn Marwan, Abdul Malik bin Marwan antum tahu khalifah mutaqallib, ya, khalifah yang menggulingkan khalifah sah sebelumnya. Kan sejarah Islam setelah Marwan ibn al-Hakam tidak ingin menjadi pemimpin, melanjutkan dinasti Umayyah, ya, kekhilafahan kosong. Maka Abdullah bin Zubair di Mekah mendeklarasikan sebagai khalifah. Ya, beliau mengumumkan dirinya sebagai khalifah dan dibaiat oleh para sahabat. Para ulama membaiat beliau. Tengah jalan, ya, keluarga sisa-sisa dinasti Bani Umayyah, ya, dicegat oleh kelompok kaum Syiah. Ya, Syiah Khawarij sama itu, mereka bertemu pada satu titik prinsip fundamental, yaitu mereka melegitimasi, mengesahkan, menggulingkan penguasa sebelumnya. Ya, revolusi setelah mereka itu dua sekte sesat dalam Islam yang menganut akidah boleh paus, Khawarij dan Syiah. Temu di jalan, ya, kemudian dihasut. Tadinya beliau nggak mau jadi khalifah. Dihasut, dibawa lagi, temukan dengan jamaah yang jumlahnya banyak. Akhirnya diumumkan juga dirinya sebagai khalifah setelah Abdullah bin Zubair. Ya, setelah Abdullah bin Zubair sah diakui oleh dunia Islam sebagai khalifah, ya, di sini ada pemberontak di sini Bughat. Ya, makanya Bughat pertama kali itu, ya, ini Marwan bin al-Hakam, nanti anaknya Abdul Malik bin Marwan. Ya, dia naik jadi khalifah, kemudian, ya, dia angkat gubernur daerah si Hajjaj bin Yusuf. Ini awal pertama kali pemberontakan Bughat dalam Islam ini. Ya, khalifah pertama yang diturunkan diberontak Abdullah bin Zubair dan matinya dibunuh. Ya, dipenggal lehernya, kemudian digantung. Kayak besi tusuk begitu juga di dinding kota. Ya, jam Hajjaj bin Yusuf sampai Asma binti Abi Bakar, ibundanya Asma binti Abi Bakar, ya, istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam, salah satu 10 orang dijamin surga, mendatangi Abdul Malik bin Marwan. Ya, kasih tahu, mau sampai kapan kepala itu diganti? Ya, kepalanya dua. Abdul Malik, saya tidak pernah merintahkan dia memenggal supaya, tapi memang dasar Hajjaj itu kejam, bengis wataknya. Ya, makanya sebagian ulama
menghukumi Hajjaj, kalau disebut didoakan laknatullahi alaih. Sebagian ini, ya sebagian qatalahullah, seperti sebatas itu. Ya, karena nggak sembarangan sahabat Nabi. Nanti kita belajar di kitab akidah. Salah satu prinsip fundamental Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadikan orang itu dinilai statusnya sebagai Ahlussunnah atau tidak adalah akidah berkaitan dengan sahabat. Ya, membenci sahabat Nabi itu ciri kemunafikan. Ya, apalagi ini dibunuh, nggak dibenci pun. Ya, hadis Muslim, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq. Ya, hadis riwayat Muslim, ayatul munafiq bughdul ansar wa ayatul mu'min hubbul ansar. Ciri munafik itu benci para sahabat Ansar, dan ciri orang mukmin yang cinta kepada para sahabat Ansar. Ini bukan benci lagi, dibunuh. Padahal khalifah tidak pernah memerintahkannya. Nah, Abdul Malik bin Marwan, khalifah di masa itu, kata ila Sa'id bin Jubair yas'alu, mengirim surat kepada Sa'id bin Jubair, ya, meminta fatwa, bertanya, ya, an hadhil masail, tentang beberapa masalah ini. Jadi menunjukkan khalifah mengakui Sa'id bin Jubair, ya, tapi nanti mati di tangan gubernurnya, ya, rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Jubair menjawab, ini pertanyaan pertama, sa'alta 'anil imani, engkau bertanya tentang iman. Di sini jamaah ikhwan barakallahu fikum, Sa'id bin Jubair di sini menjawab iman, ya, bukan dengan definisi umumnya, tapi menjawab dengan rukun iman. Ya, beliau menjawab dengan rukun iman, seperti jawaban Nabi pada hadis Jibril. Nabi ketika menjawab iman, akhbirni anil iman, apakah Nabi menjawab al iman qaulun wa amalun? Tidak. Nabi menjawab apa? Tu'mina billahi wa malaikati, dan seterusnya rukun iman yang 6. Nah, di sini beliau menjawab definisi iman dengan rukun iman. Ya, rukun iman atau sebutan lainnya usulul iman. Beliau menjawab dengan prinsip-prinsip dasar iman, yang mana satu saja dari usul iman tidak diyakini, tidak diimani oleh seseorang yang bersyahadat, enggak sadar. Ya, ini namanya usulul iman. Baik. Sa'alta 'anil iman, engkau bertanya tentang iman. Apa itu iman? Ya, Sa'id bin Jubair menjawab, qal al-imanu huwa tasdiqu. Mendefinisikan iman dengan tasdiq, ini definisi secara lugh. Ini definisi secara lugh. Iman secara bahasa artinya tasdiq. Amana yu'minu sama dengan saddaqa yusaddiq. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Yusuf menggunakan diksi ini kedua-duanya, ya, dalam arti satu kata dan muradifnya. Antum bisa buka di surat Yusuf nanti kita buka. Ya. Ramadan bukan ini.
Ini beda cetakannya. Ayat ke 17. Aku buka surat Yusuf ayat 17. Surat Yusuf ayat 17. Di akhir surat. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna qadisin. Ya. Wahai ayahku, wahai ayah, ma anta bimu'min. Engkau tidak akan percaya kepada kami walau kunna qadisin, walaupun kami jujur. Ya. Jadi kata iman secara lugatan at-tasdiq. Ini secara bahasa. Baik. Kemudian secara istilah di zaman salaf, ya, metodologi penjabaran ilmu dengan manhaj mantiq seperti sekarang, iman secara bahasa tasdik istilah begini itu nggak dikenal di zaman salaf, ya, karena masuknya tradisi mantik belakangan nanti di zaman Mahmud, ketika mereka menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani Athena, ya, kitab-kitab Aristoteles, Socrates diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang mana mereka kalau membahas segala sesuatu jadi bahasa ilmiahnya begini, adapun menurut istilah disiplin ilmu begini. Ini metode mantiq. Ya, metode mantiq seperti ini untuk mengenal dasar-dasar disiplin ilmu tidak masalah. Cuman di zaman salaf kalau kita baca kitab Turas nggak akan dapat masuk. Ya, makanya kalau para salaf bahas sholat artinya apa? Sholat bahasa doa, istilah begini itu nggak ada. Ya, mereka menjelaskan sholat begini langsung prakteknya. Saya pernah melihat Rasulullah sholat begini langsung. Ya, pembahasan teori ilmiah seperti sekarang antum nggak akan dapatkan di kitab Turas. Ya, makanya di sini celah yang dijadikan oleh sebagian kaum yang mereka tidak memberikan penghormatan kepada para salaf, mengatakan para salaf itu alim, ya, ilmunya lebih alim daripada para khalaf. Tapi para khalaf itu lebih ahkam. Kita dengar istilah itu ya. As-salaf a'lam, tapi khalaf itu lebih apa artinya ahkam? Secara keilmuan para salaf lebih luas. Ya, tapi dalam memaparkan materi ilmu, kata mereka, para khalaf itu lebih komprehensif, lebih sempurna. Ya, lihat metodenya saja beda. Mereka ada logotan, secara bahasa antum belajar nahwu kan? Nahwu logotan artinya 7 misalnya itu. Ya, nahwu secara bahasa 7. Pernah belajar ya? Qasdun wa mithlun wa jihatun, ya, wa nahiyatun wa naw'un wa ba'dun. Nahwu 7 secara bahasa. Secara istilah ilmun bi usulin wa qa'idah yu'rafu biha ahwal awakhir al-kalimat al-arabiyyah hala tarkibiyah min haythu al-i'rab wal bina. Ya, penjelasan seperti ini zaman salaf enggak ada. Ya, kenapa? Karena tradisi orang-orang filsafat itu masuknya di belakangan di zaman Mahmud. Ya, Khalifah Mahmud. Sa'id bin Jubair wafatnya saja 95 Hijriah. Ya, maka tidak mengenal metode penjabaran ilmu, mengenalkan ilmu dengan cara orang-orang mantiq. Kita sering menyebutnya dengan orang-orang ahli kalam. Ya, ahli mantiq atau filsafat. Kemudian beliau menjelaskan
Iman itu adalah an yusaddiqal 'abdu billahi wa malaikatihi wa ma anzala min kitabin wa ma arsala min rasulin wa bil yaumil akhir. Ya, ada satu prinsip iman yang tidak beliau bawa. Ini menjadi bahan kritikan kepada Imam Sa'id bin Jubair. Ya. Iman itu adalah seorang hamba harus tasdik kepada Allah. Tasdik artinya apa? Bukan jujur. Percaya. Hah? Percaya, yakin. Hah? Tasdik, membenarkan. Membenarkan. Tasdik artinya membenarkan. Berkaitan dengan tasdik kepada Allah atau iman kepada Allah, yang wajib atas seorang hamba itu apa? Antum wajib beriman kepada Allah, ya kan? Ya. Apa yang wajib antum imani tentang Allah Taala? Sebelum kita sholat, kita puasa dan seterusnya, yang paling utama apa? La ilaha illallah. Apa itu nak? Kita menyebutnya apa la ilaha illallah? Syahadat itu ucapan asyhadu. La ilaha illallahnya dua. Itu terjemahnya. Tauhid. Hah? Tauhid. Nah, la ilaha illallah kita nyebutnya kalimat tauhid. Kafir ingin menjadi mukmin, dia harus bersyahadat la ilaha illallah. Berarti iman kepada Allah Taala, ya, haruslah mencakup iman kepada uluhiyah Allah, rububiyah Allah, dan mengimani al-asma wa sifat. Nanti di pembahasan wasitiyah atau lumatul etiqah kita akan bahas lebih luas lagi, ya, kaidah-kaidah berkaitan dengan iman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Ya. Nah, antum pernah belajar usul salat kalau masalah di sini ya? Baik. Iman kepada Allah itu adalah harus mencakup iman kepada rububiyah. Apa itu rububiyah? Ya? Kita nyebutnya tauhid. Pengenalan kita sekarang nyebutnya apa? Tauhid rububiyah. Ini penamaan seperti ini untuk memudahkan kita mengingatnya. Tapi secara praktek hakikatnya tauhid rububiyah itu mengimani, ya, mengimani dengan keimanan yang jazim, yang kuat, sekuat-kuatnya bahwa hanya Allah Rabb. Itu arti tauhid rububiyah. Apa arti Rabb? Mengatur. Tiga. Ada tiga. Yang pertama Al-Khalq. Yang kedua ya? Al-Mulku atau Al-Milku. Boleh dua itu. Karena ayatnya Malik dan Malik. Malik Yaumiddin. Ini mulk, milk. Malik Yaumiddin ini mulk. Ketiga tadbir. Wa man yudabbirul amra. Baik. Tidak disebut seorang hamba mengimani rububiyah Allah sampai dia meyakini dengan seyakin-yakinnya sebenar-benarnya bahwa hanya Allah Rabb. Nanti teraplikasi di dalam perbuatan kita. Seperti kita kalau berdoa, kan kata Rabb ini sering kita lafazkan dalam doa. Kan tawassul kita dengan nama Allah seringnya dengan kata nama Rabb. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dulu kata Rasul Rabbighfirli. Ya.
Baik. Hatta kata Allahumma itu badal dari Robbi, Robbana. Ya Allahumma badal dari ya Allah, dari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli, itu semua kata Rabb. Ya, kita belajar ilmu itu harus teori kita dapat dipraktekkan. Ya, sedangkan ilmu kita tidak hanya boleh sebatas riwayat. Ya, ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu dipraktekkan. Apa yang kita praktekkan ini yang kita baca tiap saat ini. Rabbighfirli, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apakah kita mengamalkannya benar-benar seperti tradisi para as-salafus salih dulu? Ya, ataukah seperti yang cara kaum Khawarij yang mereka membaca Quran tapi nggak lewat ke mereka? Artinya mereka baca tapi nggak paham. Mereka baca tapi tidak masuk ke hati mereka. Sehingga setiap hari 24 jam amaliyah kita berdoa dengan Rabbana cuma sebatas di lisan doang. Ya. Itu pahami urgensi al-ilmu itu di sini. Ya, setelah kita pahami, dalami, kita tadabburi, kita amalkan. Ya. Oleh karena itu dahulu mengapa Nabi dan para sahabat ketika sholat malam mereka berdoa Rabbi. Kan Nabi berdoa, ya, sujud, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak, sampai membasahi tempat sujud beliau. Ya, yang mana kalau kita translate artinya wahai Tuhanku, kan gitu. Padahal kata Rabbun itu ya tadi memiliki 3 makna. Maka di dalam fikih ibadah ada yang namanya praktek ibadah kita itu harus dilakukan dengan musyahadatul qalb, yang mana ada muwata'atul lisan mawaqa'a. Apa yang lisan ucapkan, baca, itu tertancap dalam hati. Ya, sebagaimana wajah kita ini kiblatnya ke Masjidil Haram, maka qalbun kita kepada Al-Aliyil A'la. Ya. Jadi ketika mengatakan Rabbana dengan lisan di sini, tapi di sini karena iman kita kepada Allah sebagai Rabb. Ya, Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang dia itu sifatnya Al-Aliyil A'la. Ya, yang dia maha tinggi di atas arasnya. Ya. Maka di sini nanti mengucapkan Rabbana itu ada harus memberikan makna di dalam hati kita, pemahaman, dan kita praktekkan itu ada nilai penghinaan diri. Karena hanya Allah yang boleh maha tinggi. Dan yang kita minta Allah Taala yang dia di atas langit, di atas arsy yang paling tinggi, mendengar apapun yang kita bisikkan di bumi. Ya. Itu tidak mungkin kecuali hanya Rabbana Tabaraka wa Ta'ala. Di tauhid rububiyah ditanamkan dari kecil oleh para nabi dan rasul, ya, kepada anak-anak mereka, kepada umat mereka untuk diterapkan, untuk diamalkan. Jadi hatta kalau kita keluar rumah misalnya, ya, keluar rumah kita sering baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Tawakkaltu 'ala, bukan tawakkaltu ila, ala. Ya, tawakkaltu 'ala Allah. Ya, kemudian kita nafikan semua jenis haul dan quwwah kecuali datang dari Allah. Ini semua ya apabila tauhid rububiyah kita benar, kita ini makhluk, ya, ada khaliq, kita ini makhluk, ada malik, ada pemilik kita yang sebenarnya, ada penguasa kita, ya, kemudian kita ini makhluk mudabbar, Allah yang mengatur semua urusannya, termasuk urusan kita, urusan keluarga kita, rumah kita. Karena
Sekarang anak tanya, ketika kita keluar rumah, siapa yang tahu kondisi keluarga itu? Ya kan? Kita keluar rumah, bagaimana istri kita, anak kita, apa yang kita tinggalkan itu. Ya, maka hendaklah ketika membaca Bismillah tawakkaltu. Jadi tawakal itu benar-benar tertancap dalam hati, dalam artian kita benar-benar nanti minta kepada Allah dengan khudu'an, dengan penuh ketundukan, kerendahan diri, dan penuh keyakinan tidak akan ada yang mengabulkan kecuali Allah. Kenapa? Karena dia Rabb, Khaliq, ya Malik, ya Mudabbir. Itu tauhid rububiyah. Jadi kata Syekh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah bi-wasidu, beliau juga menjelaskan tauhid rububiyah itu maknanya, ya, jangan hanya kita pelajari secara teorinya saja. Kalau secara teori, tauhid rububiyah adalah artinya ifradullah bi af'alillah. Ini secara teori, mengesahkan Allah dengan mengimani, ya, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Namun hendaklah tauhid rububiyah itu lebih kepada prakteknya, yaitu apa? Ya, orang itu hidup, ya, bangun tidur sampai tidur lagi, dia mengimani hanya Allah Khaliqnya, Allah Maliknya, Allah Mudabbirnya. Sehingga nanti apapun yang terjadi pada dirinya, dia tak terlepas dari Allah. Maka dikatakan manusia yang paling kuat ikatan dengan Allah siapa? Ahli tauhid. Ahli tauhid yang mana? Tauhid 3 kan tadi kita pelajari. Rububiyah, uluhiyah, asma. Ya, makanya kalau dia benar-benar mengenal Allah dengan baik, seperti itu. Karena kalau kita balik tanya, apakah kafir Quraisy dulu mengimani Allah sebagai pencipta? Ini kan soal. Mengimani Allah sebagai penguasa? Iya. Mengimani Allah sebagai mudabbir? Iya. Berarti sama dengan kita kan? Namun apakah ini menjadikan mereka muslim? Mereka paham Al-Quran bahasa mereka. Jadi ketika ayat-ayat Quran turun, mereka dengarkan Nabi baca, mereka paham. Gak perlu belajar tafsir seperti kita. Ya. Namun apa yang mereka ketahui, pengetahuan mereka itu sebatas teori, Allah katakan tentang mereka, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka hidup mengetahui Allah sebagai Rabb, tapi dalam praktek ibadah mereka berbuat syirik. Ya, maka perbuatan mereka padahal tahu Allah itu Khaliq, Malik, Mudabbir, ibadah mereka berbuat syirik, itu mereka hakikatnya nggak tahu sama sekali. Ya, kayak kita sekarang belajar iman, belajar akidah, kita tauhid, kita belajar. Ya, di dalam praktek sholat tidak ada upaya untuk melawan riya misalnya, ya, melawan sum'ah. Ilmu ini memberikan kita senjata untuk melawan semua kotoran-kotoran yang merusak tauhid. Kan kotoran yang merusak tauhid itu syubhat dan syahwat. Syahwat yang paling samar dan itu adalah penyakit yang paling bahaya bagi ahli ibadah, riya. Riya, sum'ah, ya, al-man. Ya, al-man menyebut-nyebut apa yang telah dia ibadahkan kepada Allah. Ini paling berat itu. Jadi mengimani Allah. Jadi dimaksud mengimani Allah adalah mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah. Sedangkan uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Hah? Baik. Kata uluhiyah itu sinonim rububiyah.
Uluhiyah sinonim ibadah. Alaha ya'lahu sama dengan abadaya, artinya menghamba. Nanti di sini beliau akan jelaskan definisi ibadah. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, ini juga dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di tafsir beliau, ketika membahas iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada engkaulah kami ibadah, beliau mengatakan esensi ibadah itu adalah mutlaqul khudu' wa ta'ah ma'adhulli lil ma'bud. Ibadah itu esensinya adalah ketundukan, kepatuhan, ketaatan, dan merasa diri hina di hadapan zat yang disembah. Jadi ketika Allah mengatakan aqimus shalah, di dunia ini apapun kedudukanmu, kamu sekaya apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, wajib taat. Wajib patuh. Saat melaksanakannya pun harus merasa hina di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika kita sujud pun kita menghinakan diri, dan itu hanya boleh kepada Allah. Itu esensi ibadah. Secara lugah al-uluhiyah maknanya al-ubudiyah. Adapun nanti definisi istilahnya, banyak para ulama menjelaskan definisi ibadah itu. Di antaranya nanti Ibnu Taimiyah di kitab Al-Ubudiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu standarnya nanti ada dua pilar. Mentauhidkan Allah dengan ibadah, patokannya dua. Ya, patokannya adalah mentauhidkan Allah fil qasdi dulu. Dua, mentauhidkan Allah fil pola. Ya, kita akan gunakan contoh biar lebih jelas. Udah kan? Udah. Lama nggak komat? Sebentar lagi Dede. Ayo takut komat. Ya, sebenarnya agak lama. Iya. Prototan gitu. Ya.